Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mohon bantuan dari Ketua Kelas Saipul untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Siap, Bu. Teman-teman, siap semua, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Saipul. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran kalian satu persatu. Kira-kira ada yang tidak hadir di antara kalian? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, berarti semua dalam keadaan sehat dan yang terutama harus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap, Bu. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Siap. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu, kita akan belajar materi kimia tentang hukum-hukum dasar kimia dengan indeks indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dengan tujuan pembelajaran, pada akhirnya nanti kalian dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dengan mandiri dan komunikatif. Oke, di sini Ibu tampilkan ada dua gambar. Coba kalian amati fenomena yang terdapat pada gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa ya? Gambar yang pertama itu, Bu, gambar kertas yang terbakar. Kemudian gambar yang kedua itu gambar paku besi yang berkarat, Bu. Oke, ya. Gambar yang pertama ini adalah kertas yang terbakar atau pembakaran kertas. Kemudian yang kedua adalah paku berkarat atau terjadi perkaratan besi. Dua fenomena pada gambar ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernah tidak kalian mencoba untuk menimbangnya atau membandingkan massa kertas yang sebelum dibakar dengan massa kertas yang sudah dibakar? Lalu membandingkan berapa sih massa paku yang masih bagus ataupun yang tidak berkarat dengan paku yang sudah berkarat? Apa pernah kalian menimbangnya atau membandingkan massanya? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Ya. Enggak, Bu. Oke, kalau belum pernah, di sini Ibu mau minta bantuan kalian. Sini Ibu ada kertas. Ibu mau minta bantuan. Saya, Bu, saya. Ya, tolong timbang kertas ini dan berapa massanya. Siap, Bu. Bu, setelah ditimbang ternyata masanya 0,87 gram, Bu. Oke, 0,87 gram. Kemudian kertas ini akan Ibu bakar. Kertas yang terbakar ini akan berubah menjadi abu, dan abunya akan kembali ditimbang. Coba Novita bisa bantu Ibu lagi. Iya, Bu, siap, Bu. Masanya? Bu, masanya jadi 0,76 gram ya, Bu? Oke, 0,76 gram ya. Kok beda ya? Ya, nanti. Sekarang, tadi kan Novita sudah bantu Ibu menimbang kertas sebelum dibakar dan sudah dibakar. Nah, sekarang Ibu minta bantuan lagi sama Fadli. Ya, Bu. Fadli, Ya, Bu. tolong. Ibu ada paku yang bagus, yang baru, dengan paku yang berkarat. Tolong ditimbang berapa massa masing-masing. Baik, Bu. Oke, Bu, sudah. Paku yang tidak berkarat 4,25 gram, sedangkan Ya. paku yang berkarat 4,57 gram, Bu. Oke, jadi Fadli sudah menimbang massa paku yang tidak berkarat dengan massa paku yang berkarat. Jadi,
Novita menimbang kertas yang sebelum dibakar berapa? 0,87 gram. Kemudian massa kertas yang sesudah dibakar peroleh massanya adalah 0,76 gram. Massa paku yang ditimbang Fadli tadi berapa? 4,25 4,25 gram, Bu. Oke, massa sesudahnya 4,57 gram. Tadi Novita sempat bilang, kok massanya berbeda ya? Ya, ini menjadi identifikasi masalah, rumusan masalah yang kalian akan sudah diucapkan oleh teman kalian. Mengapa massa kertas sebelum dan sesudah dibakar berbeda? Kemudian bagaimana massa paku yang tidak berkarat dengan yang berkarat, Fadli, ataupun yang lain? Lebih besar, Bu. Berbeda juga. Beda. Berbeda Jadi juga, Bu. ada perbedaan Ada ataupun penambahan. selisih massa ya. Ya, Bu. Ya. Baik, jadi dua fenomena ini dihasilkan bahwa massa sebelum dan sesudahnya memiliki selisih atau perbedaan. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan mengajak kalian melakukan percobaan sederhana menggunakan soda kue dan cuka. Ibu minta coba kalian untuk berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi kemarin. Apa sudah berkumpul? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Kalian bisa memahami LKPD-nya. Kemudian ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan sederhana. Dan ada pertanyaan di LKPD-nya. Nanti jika ada hal yang kalian temui kendala atau kesulitan bisa tanyakan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, nanti jangan lupa ya, timbang dulu soda kue, cuka, dan botolnya. Kemudian ditimbang kembali saat sudah kalian reaksikan dan catat pada kesempatan kalian. Dan catat apa yang terjadi selama kalian melakukan percobaan. Paham anak-anak? Hari kedua, Bu. Bu. Bu Tina, izin bertanya. Ya, Bu Novi. Ya. Ini kalau menimbang boleh dua kali Bu untuk supaya ya, angka yang diperoleh itu lebih pas, boleh Bu? Boleh dilakukan 2 kali penimbangan agar angkanya ataupun hasilnya lebih akurat ya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, Novita. Ibu, tombol ter-nya nggak bisa dipencet. Waduh, coba dicabut dulu ataupun dimatikan lagi baru di-on-kan kembali. Oke, siap, Bu. Bagaimana kelompok yang lain sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok saya sudah selesai. Ya, kelompok saya juga sudah Bu. Sudah, Lagi, Bu. Kami sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Tunggu kelompoknya Hari ya. Bu. Sama Pak Ipul kami, Bu. Kerja yang benar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nih, Bu. yang sudah kue dan cukanya. Baiklah, Ibu rasa sudah pada selesai ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah. Bu. Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, perwakilan dari kelompok masing-masing? Saya, Bu. Ya, baik Khairia.
Ya Bu, dari percobaan yang telah kami lakukan, kami menimbang massa botol A dan botol B beserta cuka dan soda kuenya. Sebelum dicampurkan, massanya adalah 8,53 gram. Dan setelah kami campurkan soda kue ke dalam cuka pada botol A dan ditutup dengan balon, lama-kelamaan balon akan mengembang. Dan massa botol dan zat yang ada dalamnya adalah 8,53 gram. Pada botol B, kami mencampurkan soda kue ke dalam botol berisi cuka dalam keadaan terbuka dan menimbangnya kembali massanya menjadi 8,30 gram. Nah, ini yang kami tanyakan, kenapa ya Bu bisa berbeda? Oke, ada jawaban yang lain dari kelompok yang lainnya? Ada Bu. Ya, Di sini terdapat selisih massa pada botol B. Nah, untuk botol A kan dicampurkan ke dalam botol berisi cuka. Sementara untuk botol B dicampurkan dalam keadaan ya. Jawaban dari Hairia dan jawaban dari Mila itu sudah baik, di mana yang sudah kalian amati tadi, kalian sudah menimbang sebelum soda kue dan cuka direaksikan atau dicampur, dan menimbang kembali soda kue dan cuka yang sudah dicampurkan. Hasilnya berbeda pada botol B yang diberikan keadaan terbuka, seperti yang dijawab oleh Mila. Botol B dalam keadaan terbuka dan botol A dalam keadaan tertutup. Jadi dapat selisih massa. Nah, kemudian selain kalian sudah menimbang, apa saja atau apa yang kalian amati saat soda kue dicampurkan ke dalam botol yang berisi cuka? Yang kelompok kami amati, Bu, balonnya itu lama-kelamaan dia mengembang, Bu. Oke. Itu pada botol yang mana ya? Botol yang A, Bu. Botol yang terbuka, Bu. Kelompok yang lain bagaimana? Sama atau ada yang berbeda? Kalau sama, Bu. sama, Bu. Sama ya. Oke. Pada botol A ditutup dengan menggunakan balon. Lama-kelamaan balonnya akan mengembang. Ada yang tahu mengapa balon tersebut mengembang? Ada gasnya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Adli. Hasil diskusi kelompok kami, Bu. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa kalau soda kue ditambahkan dengan cuka akan terbentuk gas, Bu. Jadi kalau yang botol A tadi akan tertutup. Jadi gasnya tetap di dalam, sedangkan botol B gasnya terbuang keluar seperti itu, ke udara. Oke. Jawaban kelompok yang lain ada yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama ya. Ini kalau jawaban kalian sudah menjawab pada soal-soal atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD kalian ya. Sambil kalian lihat hasil diskusi kalian. Oke, tadi Ibu tanyakan mengapa balon itu bisa mengembang. Dan dijawab hasil diskusi dan pencarian informasi kelompok tadi bahwa terdapat gas yang dihasilkan saat soda kue dicampurkan dengan cuka. Berupa gas apa tadi? Berupa gas CO2. CO2, Bu. CO2, Bu. CO2, Bu. Gas CO2. Karena adanya gas CO2 inilah balon yang ada pada botol A tersebut dapat mengembang. Jawaban kalian sudah baik, jawabannya sudah benar. Kemudian kita lanjut kembali ke bagian generalisasi atau kesimpulan. Kita kalian lihat di LKPD kalian.
Ada yang mau mempresentasikan atau menjawab soal nomor 1 pada bagian kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Hayria. Yang diverifikasikan ya, Bu. Yang bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan. Kesimpulan. Yang nomor 1, berdasarkan hasil diskusi dan analisis yang telah kami lakukan, tuliskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dari percobaan yang kami lakukan, massa zat pada botol A dengan keadaan tertutup memiliki massa yang sama dengan massa sesudah zat yang dicampurkan. Namun pada keadaan terbuka pada botol B, massa sebelum dan sesudah dicampurkan berbeda dan tidak sesuai dengan bunyi hukum kekekalan massa. Oke. Kelompok yang lain, ada jawaban yang lain? Bagaimana hasil dari diskusi kalian, dari hasil percobaan dan pengamatan? Tidak, Bu, sama. Sama, Bu. Sama ya? Iya. Sama, Dari hasil percobaan, diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, massa zat pada botol A dalam keadaan tertutup, massa sebelum dan sesudahnya adalah sama. Namun pada botol B dengan keadaan terbuka, massanya berbeda. Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Karena apa tadi pada botol B massanya berbeda? Ada yang tahu? Karena ada gas CO2-nya keluar, Bu. Iya, Bu. Tutup, Bu. Karena tadi pada botol B Terbuka. Jadi gasnya terbuang ke udara, Bu. Dari jawaban Fadli dan Niwayan tadi, saat mereaksikan soda kue dengan cuka itu menghasilkan gas kadar CO2. Kalau pada botol A yang tertutup, gas yang dihasilkan itu masih tertahan dan tertampung. Jadi balonnya dapat mengembang. Namun pada botol B yang terbuka, gas yang dihasilkan itu terbuang, bergabung dengan udara, dia tidak tertahan dan tidak tertampung, sehingga tidak terimbang. Jadi massa zat sebelum dan sesudah pada botol yang terbuka itu memiliki perbedaan, atau dia memiliki selisih. Kemudian untuk yang selanjutnya nomor 2. Novita, Bu. Oke, yuk Novita. Jawabannya tidak, Bu, karena kertas dibakar dalam ruang terbuka. Tadi kita juga sudah menimbang massa kertas sebelum dibakar dan sesudah massanya berbeda. Jadi hukum kekekalan massa tidak berlaku pada pembakaran kertas dan reaksi yang keadaannya terbuka, Bu. Ingat, Bu. Terima kasih jawabannya Novita. Ya, ini dikaitkan kembali ke fenomena yang tadi kita lihat di awal tentang pembakaran kertas. Bahwa dalam pembakaran kertas tadi kata Novita tidak berlaku hukum kekekalan massa. Karena pembakaran kertas terjadi dalam keadaan atau ruang terbuka. Jadi gasnya terbuang dan tidak tertampung, jadi tidak tertimbang. Massanya tidak sama saat sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Sama seperti hasil pengamatan kalian pada percobaan yang mana tadi? Yang B, Bu. Botol B, Bu, yang botol terbuka. Oke, botol B yang terbuka. Kemana sih tadi? Jadi kemana selisih massa kertas yang hilang tersebut dan selisih botol B yang terbuka? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ke udara, Bu. Ya. Ya. Massa kertas yang dibakar itu berkurang karena pembakaran kertas berlangsung dalam ruang terbuka. Jadi hasil reaksi yang berupa gas itu terbuang dan tidak tertimbang. Makanya massa zatnya berkurang, Bu, atau berbeda dan terdapat selisih setelah ditimbang lagi. Oke. Jadi keadaan tertutup dan terbuka ini mempengaruhi ya terhadap massa zatnya. Jadi selisih massa zat tadi kemana hilangnya? Tadi gas yang dihasilkan itu terbuang di udara, jadi tidak tertimbang, maka massanya berbeda pada botol B yang terbuka
terbuka atau pada proses pembakaran kertas dengan keadaan ruangan terbuka, sementara yang tertutup masanya sebelum dan sesudah adalah sama. Oke. Jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan, dari pengamatan fenomena, kalian sudah menimbang kertas sebelum dibakar dan sesudah dibakar, menimbang paku yang bagus yang sudah berkarat dengan paku yang berkarat. Kalian sudah melakukan percobaan. Siapa yang mau menyimpulkan hukum kekekalan massa ini berlaku pada zat seperti apa, anak-anak? Dengan perlakuan yang seperti apa hukum kekekalan massa ini? Saya, Bu. Ya, coba Resta. Jadi hukum kekekalan massa itu berlaku pada reaksi zat yang pada keadaan tertutup, Bu. Seperti pada percobaan sudah kita lakukan tadi, Bu, yang soda kue sama cuka yang pada botol A, terbukti dia sesuai dengan bunyi hukum Lavoisier, Bu. Massa zat sebelum dan sesudah reaksinya sama, Bu. Oke, ada kesimpulan yang lain? Mungkin Hari, Fadli. Sama, Bu. Sama, Bu, dengan Resta, Bu. Sama. Jadi, hukum kekekalan massa ini berlaku pada reaksi zat yang tertutup. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, percobaan pada soda kue yang dicampur dalam botol yang berisi cuka dengan keadaan tertutup. Kalian sudah menimbang massa sebelum dan sesudahnya adalah sama. Jadi pada percobaan botol A yang tertutup berlaku hukum kekekalan massa, di mana bunyinya tadi adalah massa sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Coba ada yang bisa mengulang lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Novita mungkin? Ya, Bu, siap. Pada kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, hukum kekekalan massa itu berlaku pada percobaan yang dilakukan pada keadaan tertutup, sehingga memang massa zat sebelum dan sesudah bereaksi adalah sama. Oke. Jadi ingat ya, hukum kekekalan massa itu massa zat sebelum dan sesudah bereaksi, massanya adalah sama. Bu. Jadi bagaimana? Apakah sudah mengerti tentang hukum kekekalan massa? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Sepertinya sudah. Tidak, Bu. Tidak ya. Ibu harap dengan pembelajaran hari ini yang sudah kalian lakukan, sudah melakukan percobaan, kalian bisa memahami tentang hukum kekekalan massa dan kalian sudah membuktikan bahwa hukum kekekalan massa yang berbunyi massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu adalah sama dengan melakukan percobaan sederhana yang sudah kalian lakukan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin minggu depan kalian bisa mencari tentang materi hukum perbandingan tetapnya Proust dan hukum perbandingan berganda Dalton. Ibu harap kalian cari materinya, dipelajari, dan dipahami ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Ibu. Oke. Ibu tetap berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Ya, Bu. setiap harinya agar pembelajaran kita hari Siap. ini dan hari-hari yang akan mendatang bisa dengan baik kita terima. Iya, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan ya pertemuan kita pada pagi ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian pahami kembali nanti di rumah.
Ya, Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu.